Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat atau memetakan kekuatan Ba'alwi dalam kampanye polemik nasab. Ini mirip seperti pilpres atau pilkada. Jadi ada visi misi, ada agenda untuk memenangkan. Betul? Semua pihak ingin menang dan ingin mendapat simpati dari masyarakat Indonesia, terutama warga Nahdliyin. Bagaimana mereka mengetahui track record, bagaimana mengetahui visi misi, bagaimana mengetahui rekam jejak, jejak digital maupun jejak personal dari kubu Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani atau kebanyakan didukung Rahwali Songo, dan kubu daripada kaum Ba'alwi kebanyakan didukung oleh para mukibin dan FPI lama itu yang dibubarkan itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam kampanye ini masing-masing pihak menerjunkan jurkamnya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan khusus menyoroti langkah-langkah blunder Ba'alwi dalam kampanye ini. Langkah-langkah salah total atau kontraproduktif dengan nama baik Ba'alwi. Apa rupanya langkah salahnya ini, langkah blundernya ini yang akan memperburuk citra Ba'alwi atau membuat Ba'alwi makin terpuruk? Bukannya makin disuka oleh masyarakat, makin menang, makin berjaya, tetapi malah makin dicibir, makin dijauhi, makin dibuli. Apa masalahnya? Masalahnya karena Ba'alwi menunjuk dalam tanda kutip Habib Rizik Syihab dan Habib Bahar Smith plus dibantu oleh dua pribumi masing-masing Kiai Haji Idrus Romli dan Raden Syair Langit. Ini wajah baru ya, ingin diaku sebagai orang militan Ba'alwi. Mungkin suatu saat nanti diundang oleh HRS. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana blunder Ba'alwi memasang HRS dan HBS sebagai jurkamnya itu? Pertama dari sisi personalitas. Jadi HRS ini dan HBS ini adalah mantan residivis. Jadi orang yang pernah berperkara dengan hukum, pernah dipenjara. Yang kedua, dua orang ini pun adalah petinggi daripada FPI, Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan itu. Jadi dua-duanya kasus dipenjaranya, kemudian organisasinya pun dibubarkannya itu adalah akibat dari watak, akibat dari prinsip, akibat dari cara-cara berpikir keras atau radikal. Itulah yang disebut akhlak. Akhlak-akhlak yang seperti ini, baik yang diaplikasikannya dalam organisasi yaitu Front Pembela Islam atau FPI, maupun akhlak yang dipakai sendiri untuk bergaul dengan masyarakat, terutama dengan orang-orang di pemerintahan. Maka dua-duanya adalah menghasilkan hal-hal negatif, kontraproduktif, bahkan berujung bui. Itu fakta yang terjadi. Sehingga akhlak seperti ini sudah bisa dinilai oleh masyarakat bahwa jauh dari akhlak-akhlak Rasulullah SAW atau akhlak terpuji. Maka dengan diangkatnya dua orang HRS dan HBS ini menjadi jurkam Ba'alwi, maka akan semakin memperburuk citra Ba'alwi yang mengklaim sebagai keturunan Nabi. Karena apa? Karena
track record mereka yang residivis, kemudian pentolan daripada FPI yang sudah dibubarkan oleh pemerintah itu yang terindikasi radikal, maka sebagian besar masyarakat akan menjauh dari dua orang ini. Tetapi apa yang dirasakan oleh dua orang ini adalah gegap gempitanya masyarakat yang mendukung mereka, yang padahal memang sudah dikondisikan seluruh jamaah diundang untuk didatangkan pada suatu tempat sehingga menjadi ramai. Itulah politik show of force, politik seperti membesar-besarkan diri supaya lawannya takut, begitulah kira-kira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan asal usul rekam jejak track record yang buruk dari kedua orang ini, maka kecil kemungkinan Ba'alwi akan mendapatkan suara atau masyarakat akan menjadi simpati atau tertarik. Justru mereka akan antipati atau akan menjauhi dua orang ini. Kemudian satu lagi adalah Kiai Haji Idrus Romli. Kiai Haji Idrus Romli pun bukanlah orang yang tepat untuk membela Ba'alwi atau mengkampanyekan Ba'alwi. Karena apa? Karena dia sendiri pun adalah keluar daripada NU, membentuk NU garis lurus, NUGL, yang juga berkolaborasi, bergabung dengan FPI dan gerakan-gerakan yang monaslimin itu. Jadi kekuatan mereka ini, Kiai Haji Idrus Romli, Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, itu sebenarnya adalah kekuatan radikalis, kekuatan yang sudah diwaspadai oleh pemerintah Republik Indonesia dan sudah dijauhi oleh para Nahdliyin. Sehingga dengan menjadi jurkam Ba'alwi, maka alih-alih mereka akan mengangkat nama Ba'alwi, justru mereka akan membuat Ba'alwi terpuruk karena diwakili oleh orang-orang seperti itu. Kenapa misalnya Habib Quraisy Shihab, Alwi Muhammad dan lain-lain tidak pernah mau untuk mengkampanyekan Ba'alwi? Karena mereka tidak sejalan, tidak senada, tidak seperjuangan dengan HRS, HBS, dan Kiai Haji Idrus Romli. Dan masyarakat pun menjadi tahu bahwa ketiga orang ini berkontribusi negatif pada masyarakat, pada bangsa dan negara Indonesia. Bahkan pada agama Islam pun. Karena apa? Karena Islam di mata mereka menjadi keras, menjadi kasar, menjadi tanpa kompromi, menjadi agama yang menakut-nakuti. Begitulah kira-kira kesannya. Dan perjuangan mereka dalam tanda kutip melawan negara pun itu banyak dicibir orang. Karena negara kita ini memang sudah negara yang sah menurut Gus Muwafiq. Sudah negara yang dibentuk atas fondasi-fondasi keislaman, atas dasar-dasar prinsip keislaman. Sehingga tidak ada alasan untuk menyerang pemerintahnya, menyerang personil-personilnya, dan mendeklarasikan perlawanan terhadap negara yang selama ini mereka dengung-dengungkan atas nama membela Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu lagi orang yang ingin diaku, yang ingin dikenal oleh masyarakat sebagai pembela setia Ba'alwi dan mungkin akan diangkat Habib adalah Raden Syair Langit. Dia sebenarnya tidak dikenal tapi ingin terkenal, sehingga konten-kontennya cukup provokatif, cukup nyinyir, cukup menghina dan merendahkan. Jadi suatu saat mungkin dia akan diundang oleh HRS, bisa jadi, dengan konten-kontennya itu. Salah satu yang terbaru adalah nyinyirannya atau buliannya terhadap Kiai Haji Roma Irama. Dari segi usia keduanya cukup jauh. Dia hanyalah seorang anak muda berhadap-hadapan dengan Kiai Haji Roma Irama yang sudah sepuh, tetapi dari bahasanya tidak mencerminkan adanya sedikit penghormatan untuk yang lebih tua atau sepuh. Kemudian dari keberaniannya untuk beradu ilmu, beradu wawasan, beradu fatwa dengan Kiai Haji Roma Irama. Jadi dia menantang masyarakat, ikut mana? Ikut saya atau ikut Bang Haji Roma Irama? Tentu orang-orang lebih banyak akan ikut pendapatnya Kiai Haji Roma Irama. Dari forsanya,
dari penggemar musiknya, dari penggemar dangdutnya, dari penggemar orang awamnya, dari orang-orang rasionalnya, tentu akan mengikuti pendapat, walaupun bukan dikatakan fatwa ya, pendapat dari Kiai Haji Rhoma Irama. Dibandingkan dengan si Raden Sair Langit itu, apalah dia dibandingkan dengan Kiai Haji Rhoma Irama? Siapa yang akan mengikuti fatwanya dia itu? Paling followersnya, atau orang-orang kenalannya, atau mukibin Ba'alwi yang sudah mendengar namanya. Jadi itulah kesombongan dia, yang merasa jumawa, yang merasa dialah yang paling bisa didengar, yang akan diikuti oleh pemirsa. Tetapi secara kalkulasi politik, dia jauh di bawah Kiai Haji Rhoma Irama. Demikian ulasan tentang blunder-blunder Ba'alwi mengangkat orang-orang untuk menjadi jurkamnya. HRS, HBS, Kiai Haji Idrus Ramli, dan Raden Sair Langit ini akan membuat Ba'alwi semakin terpuruk, semakin buruk citranya di mata masyarakat, dan sama sekali tidak akan ada yang percaya lagi sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.